Kalau Nazarudin Umar menjadi ketua umum PBNU yang dicalonkan gitu ya untuk muktamar nanti yang ke-35, apakah benar akan ada perubahan arah organisasi atau justru paradigma lama tetap dipertahankan? Karena kita melihat rekam jejak bahwa Nazarudin Umar ini sebagai Menteri Agama itu masih mengakui Ba'alawi cucu Nabi. Tidak boleh ingkar, harus meyakini, harus husnuzon bahwa Ba'alawi cucu Nabi. Kalau iya dicalonkan nanti Nazarudin Umar, apakah ia akan melakukan perubahan besar terhadap PBNU dan arah NU ke depan? Atau justru ingin melestarikan ajaran Ba'alawi termasuk khurafat-khurafat dan hegemoni terhadap umat muslim di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Charlie dimanapun berada. Muktamar NU ini kan semakin dekat ya. Ini sudah bulan Juni akhir dan bulan Agustus itu akan dilaksanakan muktamar. Nah, baru-baru ini disebut nama Prof. Nazarudin Umar itu mulai disebut-sebut oleh beberapa tokoh baik di PCNU ataupun PWNU masuk dalam bursa calon ketua umum PBNU. Banyak yang melihat beliau ini sebagai sosok intelektual ya, akademisi dan tokoh moderat yang mampu untuk membawa NU memasuki abad kedua dengan lebih baik. Namun muncul satu pertanyaan besar yang penting mesti dijawab dan kita menjadi sebuah pertanyaan besar kepada publik hari ini ya, yang saya pikir itu nggak boleh diabaikan saja. Jangan dianggap sebelah mata ataupun dianggap itu mudah gitu ya. Nah, kalau kepemimpinan berganti, ya misalkan calonnya adalah Nazarudin Umar, tapi paradigma yang selama ini dipersoalkan ya terkait nasab Ba'alawi yang bukan zuriyah Nabi, apakah tetap akan dipertahankan? Apakah itu benar-benar perubahan atau hanya pergantian pemain supaya Ba'alawi ini aman di tubuh NU, supaya Ba'alawi ini bisa menyusup di tubuh NU? Nah, ini mesti pertanyaan yang sangat relevan terkait dengan polemik nasab yang wajib itu kita harus jawab hari ini gitu kan. Nah, untuk melihat itu teman-teman, ini saya beberapa kali juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan persoalan untuk pergantian ketua umum, tapi apakah benar perubahan itu akan terjadi di tubuh NU termasuk dalam melestarikan keilmuan, atau justru tidak mau terlibat terkait tentang nasab Ba'alawi, atau justru tetap meyakini Ba'alawi cucu Nabi. Nah, di sini saya akan membagi ada dua lapisan yang kita akan bahas ya pada episode kali ini. Yang pertama adalah lapisan formal. Ya, lapisan formal ini, apakah Menteri Agama itu yang aktif sekarang ini ya, layak untuk menjadi ketua umum PBNU? Itu yang harus mesti dijawab, apakah layak. Kemudian kedua, lapisan substansial. Nah, di lapisan ini apakah figur yang masih menerima narasi Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu dapat menjadi simbol pembaruan NU, atau justru kemunduran, atau justru memang NU ke depan ini seperti seolah-olah organisasi baru. Nah, menurut saya teman-teman, justru lapisan kedua ini yang akan lebih menarik ya, yang untuk bisa kita bahas, yang bisa untuk kita kritisi terkait hegemoni nasab Ba'alawi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kalau tujuan muktamar ini adalah lakukan koreksi arah organisasi, ya seharusnya pergantian saja itu ya nggak cukup. NU itu butuh pergantian paradigma, pemikiran, mindset. Jangan sampai mindsetnya khurafat, ya masih percaya karomahnya Ba'alawi, bisa terbang, bisa membelah bumi, bisa
menurunkan rantai emas, ya, bisa terbang ke sana sini, ke surga, neraka, dan seterusnya. Ya, karena kalau paradigmanya masih sama teman-teman, masih mengaku nasab Ba'alawi yang mereka memang bukan cucu nabi, maka mengganti ketua itu hanya mengganti sopir. Sementara kendaraannya tetap menuju arah yang sama. Cuma gantian sopir tok, tapi arah tujuannya, mobilnya, kualitas mobilnya, kecepatan mobilnya itu sama aja. Nah, yang pertama mau kita bahas ya, di sini saya akan menampilkan sumber referensi ketika ada muncul nama Nazaruddin Umar ya sebagai calon ketua umum PBNU gitu ya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas gitu kan, Gus Lilur itu usulkan Nazaruddin Umar untuk memimpin PBNU. Said Akil jadi Rois Am gitu ya. Nah, ini kita bahas di sini. Oke. Menjelang pelaksanaan Muktamar ya, Muktamar ke-35 NU, dukungan terhadap jumlah tokoh untuk memimpin organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu mulai bermunculan. Tokoh muda ya, kemudian secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian selain itu Gus Lilur juga mendorong mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj untuk menempati posisi Rois Am pada kepengurusan mendatang. Kalau formatnya Rois Amnya adalah kayak Haji Said Akil Siraj itu nggak masalah. Nggak masalah, tapi kalau sang ketuanya itu masih mengaku nasab Ba'alawi ya podo ae gitu loh. Tapi sebenarnya adalah yang menjadi kendali di PBNU itu Rois Am. Tapi kalau misalkan ketuanya nggak sinkron dengan Rois Am, ya sama aja. Rois Am itu sinkron dengan Ketua Umum PBNU. Nah, artinya ini akan menjadi momentum untuk mengembalikan marwah NU, perjuangan organisasi, nggak sekedar hanya organisasi yang hari ini cukup puas di abad pertama kemarin. Kita harus banyak perubahan di sini teman-teman, karena perubahan itu butuh sosok orang yang mampu menahkodai NU di 5 tahun yang akan datang, ya. Nah, yang pertama kalau kita bahas, apakah Nazaruddin Umar ini bukan tokoh perubahan ideologis? Nah, dalam perspektif kelompok ya yang mengkritisi narasi Ba'alawi, masalah terbesar NU hari ini bukan sekedar siapa ketua umumnya, tapi siapa yang bisa mengendalikan arah wacana. Kemudian siapa yang bisa menentukan standar kebenaran. Dan siapa yang bisa diberi otoritas keagamaan. Ini yang penting gitu loh. Kalau misalkan hanya sebuah tokoh yang bisa mengganti ya itu semua juga bisa. Tapi mampu nggak untuk memikirkan dan mengendalikan arah wacana. Kalau seseorang masih menerima klaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi tanpa verifikasi ilmiah yang ketat ya. Verifikasi yang segala disiplin keilmuan untuk membahasnya, maka secara paradigma ya Nazaruddin Umar belum menawarkan perubahan mendasar. Ya, maka akan muncul pertanyaan publik, apakah NU ini sekedar hanya mencari ketua umum, Rois Am, atau hanya mencari wajah baru? Walaupun dengan porsinya adalah mereka sama saja tetap mengaku nasab Ba'alawi gitu loh. Nah, kemudian argumen yang kedua, Muktamar NU itu bisa menjadi ataupun berubah menjadi pergantian aktor tanpa merubahan sistem. Nah, di dalam politik organisasi ya terdapat istilah namanya elit berganti, sistem tetap, narasi tetap, arah tetap, dan hegemoni pun tetap. Artinya ketua PBNU misalkan kalau dipimpin oleh Nazaruddin Umar, maka narasi Ba'alawi itu akan menjadi sama. Arahnya kan sama. Hegemoninya pun sama. Ya, kalau selama beberapa dekade atau puluhan tahun setelah NU itu menerima narasi tertentu tentang nasab, ya wajar mereka hanya berusnuzon. Menerima karomah, menerima otoritas habaib dan struktur sosial keagamaan itu oke lah, wajar saja. Tapi sudah ada kajian keilmuan ya dari beberapa disiplin keilmuan yang membuktikan secara ilmiah bahwa habaib itu bukan cucu Nabi.
Lalu pemimpin baru tetap menerima seluruh pondasi itu, rungkat semuanya. NU juga nggak rungkat. Maka perubahan yang terjadi itu hanya kosmetik, hanya impian belaka, hanya tercantum di dalam tema banner ataupun tema spanduk ataupun tema muktamar, visi misinya pun tertuang di situ, tapi ya perjalanan dalam 5 tahun ke depan itu sama saja. Nah, kemudian argumen ketiga, hitoh atau kedudukan negara. Kalau di dalam apa yang kita baca tadi ya, pertanyaan yang mendasar yang harus diajukan ya kepada seseorang yang menawarkan ataupun memberikan opsi Nahdlatul Umar, bahwa apakah PBNU itu harus menjadi mitra negara atau penjaga jarak terhadap negara? Ini pertanyaan serius yang mesti kita jawab. Kalau Ketua Umum PBNU yang juga pejabat negara aktif sebagai Menteri Agama, terus muncul potensi konflik of interest. Ya. Narasi Ba'alawi ini melalui Ketua Umum yang dicalonkan, misalkan yang memang betul terpilih, misalkan Nahdlatul Umar, melalui negara itu akan mendapatkan legitimasi yang kuat. Ini yang bahaya teman-teman. Kemudian loyalitasnya pun ganda, independensinya juga melemah. Maka isu polemik nasab ini bukan soal Nahdlatul Umar, tapi soal prinsip organisasi. Nah, yang terakhir, yang keempat, kaderisasi NU itu sudah dipertanyakan. NU kan milik banyak jutaan anggota, ribuan pesantren, puluhan ribu ulama. Mengapa harus mencari figur yang sedang menjabat Menteri Agama? Apakah NU kekurangan kader atau justru kader potensial tidak diberi ruang? Nah, di sini isu terhadap Kiai Haji Basuki Mustamar misalnya gitu ya, itu relevan gitu loh. Oh, ini kader potensial kok tidak ada masuk di dalam bursa calon ketua umum PBNU gitu loh. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil pada topik kita hari ini bagi saya atau menurut saya gitu ya, persoalan terbesar NU itu yang terjadi hari ini bukan sekedar hanya memilih siapa yang layak ataupun yang bisa atau yang mampu menjadi ketua PBNU gitu ya. Tapi persoalan terbesarnya adalah apakah NU berani mengevaluasi paradigma yang selama puluhan tahun diterima begitu saja, termasuk paradigma terkait nasabnya Ba'alawi. Karena mengganti orang itu jauh lebih mudah, siapapun juga bisa. Ya, daripada mengganti cara berpikir. Kalau NU mau menjadi NU di abad kedua dengan perubahan yang besar terkait dengan ilmu pengetahuan, ya saatnya paradigma itu harus dihapuskan. Diganti dengan paradigma keilmuan, mampu untuk mengevaluasi, mampu untuk mengkritik, mampu untuk memverifikasi persoalan nasab Ba'alawi. Dan sejarah menunjukkan organisasi besar itu nggak runtuh karena kekurangan tokoh. Orangnya kurang, nggak akan runtuh kok. Tapi karena kehilangan keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri. Jadi intinya itu saja teman-teman. Demikian dari saya. Akan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.